Halo, jumpa lagi dalam channel YouTube Sinta Pramadewi, masih membahas buku The Divine Matrix. Nah, ini ada yang menarik perhatian saya di bab ketujuh. Ini tentang cerminan-cerminan. Jadi ada satu yang menarik nih, cerminan tentang The Dark Night of the Soul. Jadi The Dark Night of the Soul itu adalah periode dalam kehidupan kita ketika akan tertarik pada sebuah situasi yang mempresentasikan suatu yang merupakan ketakutan terbesar kita. Nah, periode ini umumnya datang ketika kita paling tidak mengharapkannya dan biasanya tanpa peringatan. Permasalahannya adalah saat kalian itu hanya bisa tertarik ke dalam dinamika dan ketika penguasaan Anda terhadap hidup memberi tanda bahwa kamu tuh siap untuk mendapatkan itu. Saat hidup terlihat sempurna, keseimbangan yang Anda capai merupakan sinyal bahwa Anda siap untuk berubah. Jadi mungkin di saat kita merasa hidup ini sudah seimbang gitu, sudah bisa dikuasai gitu, tiba-tiba muncul sesuatu yang merupakan ketakutan terbesar kita. Daya tarik untuk menciptakan perubahan ini berupa sesuatu yang Anda rindukan dalam hidup Anda, sesuatu yang tidak akan bisa Anda tolak. Jika tidak, Anda tak akan pernah melakukan lompatan besar. Jadi, momen The Dark Night of the Soul itu merupakan suatu momen lompatan besar jika kita memang mampu melewati itu. Ketika kita memasuki periode Dark Night Soul, mungkin bisa memenangkan untuk mengetahui bahwa kita mencapai tahap ini semata-mata kita sendirilah yang menarik tuas pemicunya. Disadari atau tidak, kita selalu siap menghadapi apapun yang diberikan kehidupan kita. Jadi kehadiran Dark Night of the Soul itu adalah untuk membuat kita merasakan dan menyembuhkan ketakutan-ketakutan terbesar kita. Jadi momen ketakutan terbesar itu datang untuk kita bisa menyembuhkan itu gitu. Jadi makanya ya bersyukurlah kalau misalnya kita dihadapkan nih. Kan tadi saya sempat sudah bahas bahwa pola ketakutan itu akan berulang kalau kita belum beres dengan hal itu. Kalau kita masih hanya menghindari gitu. Jadi tidak menghadapi itu, tidak menerima ketakutan itu. Tapi pada saat itu muncul, jadi optimislah. Jadi bahwa peristiwa itu hadir adalah untuk dibereskan gitu. Jadi untuk disembuhkan, jadi untuk penyembuhan diri kita sebenarnya, jadi penyembuhan dari ketakutan-ketakutan terbesar yang sebenarnya ada dalam diri kita. Momen itu muncul untuk penyembuhan, jadi bukan untuk menghukum kita. Dan ketakutan setiap orang itu kan berbeda-beda, jadi setiap peristiwanya pasti berbeda, tergantung apa yang menjadi ketakutan mereka. Gitu. Nah ini dibahas juga di sini nih. Jadi kayak momen dimana cobaan itu datang bertubi-tubi. Di sini sih diceritakan kisahnya seseorang yang namanya Gerald gitu. Saat hubungan dia sama istri sama anaknya baik-baik gitu. Terus di tempat kerja dia mendapatkan peningkatan karir. Nah tiba-tiba di suatu titik dia dekat sama temannya dia satu kantor gitu. Akhirnya dia jatuh cinta. Terus dia meninggalkan istri sama anaknya. Terus dia mengira bahwa hubungannya inilah yang terbaik gitu. Namun setelah berjalan ternyata enggak. Di saat itu dia tiba-tiba jatuh, dimana pacarnya ini, pasangannya dia yang baru ini meninggalkan dia. Jadi tiba-tiba dia ditinggalkan, kemudian karirnya jadinya anjlok gitu kan. Akhirnya dia terpuruk di sana gitu. Makanya kayak cobaannya itu datang bertubi-tubi gitu. Tapi itu sebenarnya bukan tujuannya menghukum, tapi bagaimana dia mampu melewati itu untuk menghadapi rasa takutnya itu. Oke, ini dibahas di sini. Jika kita mengalami banyak periode The Dark Night of the Soul sepanjang hidup, biasanya yang pertama adalah yang terberat. Seringkali itu juga merupakan agen perubahan yang paling kuat. Sekali kita memahami mengapa diri kita sangat terluka, pengalaman itu mulai mendapatkan makna baru. Ketika mengenali petunjuk dari Dark Night of the Soul, kita bisa mengatakan,
aku tahu polanya, baiklah ini pasti the dark night of the soul. Sekarang biasanya di saat kita bisa menyelesaikan ketakutan terbesar kita di tahapan pertamanya nih, jadi kita sudah tahu pola-pola tersebut sehingga kita itu bisa menyelamatkan diri kita, jadi pola itu pun tidak terulang lagi gitu. Walaupun memang pengalaman hal tersebut akan datang lagi, tapi intensitasnya tidak akan seperti yang pertama. Jadi demikian dulu ya tentang the dark night of the soul. Jadi kalau kalian di sini ada yang sedang mengalami peristiwa terberat dalam hidup, tetaplah kuat, hadapi, terima kehadirannya, dan pasti itu akan berlalu. Dan setelah kita bisa berdamai dengan rasa takut itu, maka dengan sendirinya rasa takut itu tidak akan hadir lagi di kehidupan kita. Demikian dulu yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di rekaman video lainnya.